Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan kelas metode numerik ya untuk pertemuan yang ke-13. Akan membahas lanjutan yang kemarin, integrasi numerik dengan beberapa metode yang berbeda. Kita mulai. Nih, aturan Simpson 1/3. Ini masih kemarin juga ya, integrasi numerik dengan aproksimasi dengan fungsi parabola. Kenapa disebut Simpson 1/3? Karena aksiomanya adalah H/3. H/3 kan sama dengan 1/3 H ya. Dikali demikian pendekatannya. Ini turunannya sehingga diperoleh hasil seperti ini yang berlabel kuning. Ini terjadilah seperti ini. Rumusnya ya. Ini penurunan aja, penurunan dari rumus yang awalnya. Aturan komposisi Simpson, H-nya adalah B dikurangi A per N. HH ini jarak dari X1 ke X2 dan selanjutnya. Ini masih aturan Simpson yang sepertiga. Polinom interpolasi Newton Gregory derajat 2 melalui 3 titik. Ini ketentuannya silakan dilihat. Cara 2, integrasi P2 dengan selang 0,2 H. Ini mencari luas. Nah ini jadilah dan demikian H/3 F0 plus 4F1 plus F2. Aturan Simpson yang 3/8. Nah hasilnya adalah 3H/8 kali Fx0 plus 3Fx1 plus 3Fx2 plus Fx3. Ini menurunkannya. Nah sekarang adalah metode integrasi Gauss. Bisa dilihat metode Newton-Cotes, trapezoida, Simpson. Dengan batasan hanya harus sama, luas dihitung dari A sampai B. Mengakibatkan error yang dihasilkan cukup besar. Misalkan ya, untuk menghitung luas dengan metode trapezoida dengan selang -1 ke 1. Integralnya rumusnya demikian. Nah, dapat juga ditulis dengan persamaan kuadratur Gauss seperti yang di bawahnya. Metode integrasi Gauss didapat. Nah, ini jadilah XI sama dengan 1/3 dan X2 nya adalah -1/3. Persamaan ini di bawah ini dinamakan metode Gauss-Legendre. Nah, diturunkan lagi. Apabila ini dimasukkan jadilah Gauss-Legendre. Nanti itunya L. Ini ring AB dilihat ya. Selanjutnya ini jaraknya dari A ke B ada X atau -1 ke 1 ada U. Ini turunannya analis metode dibandingkan dengan metode Newton trapezoida. Metode Gauss-Legendre 2 titik lebih sederhana dan efisien dan berbasis aritmatika karena hanya membutuhkan 2 buah evaluasi fungsi. Katanya lebih teliti ini dibandingkan dengan metode Newton-Cotes. Coba lihat aja ini ya, ketentuannya, algoritmanya. Nah, kita harus menulis algoritmanya atau langkah-langkahnya. Yang pertama, definisikan fungsi fx. Yang kedua, tentukan batas bawah A dan batas atas integrasi P. Terus hitung nilai konversi variabel seperti ini. Tentukan fungsi GU-nya. Selanjutnya adalah hitung L-nya dengan rumus seperti ini. Contoh soal, hitung integral L sama dengan integral batasnya 0,1 untuk X kuadrat dx. Pertama adalah hitung U-nya. U-nya rumusnya masukkan. Terus fungsi GU-nya menjadi demikian.
Dengan menggunakan integrasi kuadratur Gauss, pendekatan dua titik diperoleh L sama dengan G demikian, sehingga ditemukanlah hasilnya adalah 0,3333. Terus sekarang Legendre 3 titik. Nah, Legendre 3 titik ini untuk X1 nya adalah min akar 3/5, untuk X2 nya sebenarnya 0, dan X3 nya adalah 3/5, akar 3/5. Ini pendekatannya untuk mencari GU nya untuk Legendre 3 titik. Algoritmanya seperti ini, definisikan yang pertama ya, definisikan fungsi fx. Yang kedua, tentukan batas bawahnya. Terus yang ketiga, hitung nilai konversi variabel. Yang demikian, terus tentukan fungsi GU, hitunglah luasnya dengan pendekatan yang seperti ini, L sama dengan 8/9 G dan seterusnya. Nah, ini kalau dibuatkan tabel seperti ini, kalau untuk titik N nya 2, 3, 4, 5 dan sekian. Ini nanti untuk perbandingan aja ya. Beberapa penerapan integrasi numerik. Yang pertama adalah menghitung luas daerah berdasarkan gambar. Apabila ada peta gitu ya, itu kan kita pengen menghitung luas yang diarsir misalkan dari peta tersebut. Nah, ini bisa. Atau misalkan menghitung luas dan volume benda putar. Jadi dalam suatu area ditemukanlah misalkan batu. Nah, batu ini pengen kita ukur volumenya, beratnya gitu loh. Nah, ini bisa dibergunakan. Nah, ini contohnya nih yang saya sebutkan tadi, menghitung luas daerah berdasarkan gambar. Ini yang warna coklat itu mau kita hitung luasnya. Jadi demikian ininya contoh perhitungannya, bisa dilihat ya. Nah, ini contohnya dengan integrasi Riemann, terus yang kedua dengan integrasi trapezoida, terus yang ketiga bisa juga dengan integrasi Simpson. Jadi diberikannya metode-metode ini atau cara-cara ini adalah untuk memilih aja, silakan dipakai metode yang termudah untuk mengukur tersebut. Beberapa metode banyak yang berbeda hasilnya, tapi tidak beda jauh, biasanya mendekati angkanya. Menghitung luas dan volume benda putar. Nah, ini luas benda putarnya seperti ini, terus volume benda putarnya seperti ini. Rumusnya diperhatikan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ini ada botol. Kita mau hitung luas dan volumenya. Rumusnya seperti ini. Kita sekat dulu bagian 1, 2, 3, 4. Terus luas satunya dihitung, volume satunya, luas 2, volume 2. Terus luas 3, volume 3, luas 4, volume 4 dan seterusnya. Kalau sudah itu terhitung luas dan volumenya masing-masing, baru dijumlahkan. Didapatlah angka seperti ini. Untuk luasnya sekian dan untuk volumenya sekian, dijumlahkan dari bagian 1, 2, 3 dan 4. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita berdiskusi, silakan dibaca dari slide yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.